أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tentu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita seiring dengan rezeki yang begitu banyak. Apa rezekinya? Hujan. Kita terima dengan lapang dada dan bangga hati, bergembira. Oleh sebab itu kita hanya bisa menyatakan Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya apa? Ya Allah, tumpahkanlah air hujan ini membawa manfaat. Itu yang terpenting. Sebesar apapun dan sekecil apapun hujan, berharap kepada Allah membawa manfaat. Doa kita, semoga Allah kabulkan hujan ini membawa manfaat kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita konsisten di kajian tauhid, insya Allah. Bab yang akan kita bahas adalah murninya iman yang akan mendapatkan jaminan Allah. Jadi kemurnian iman itu yang bisa mendapatkan jaminan Allah. Sedangkan iman yang dirusak tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali dari sebuah ayat Al-Qur'an Al-Karim. Di Al-An'am ayat 82. Cek nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum walam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ayatnya. Dan cerita para sahabat, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ayat ini turun, para sahabat itu merasa beban berat bebannya. Karena apa? Dinyatakan di ayat ini, mereka orang-orang yang beriman, yang imannya tidak dikotori dengan kezaliman. Itulah mereka yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat berat sekali. Fa ayyuma yudhlim. Lalu siapa orangnya yang tidak pernah berbuat zalim? Jadi begitu pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, kalau ayat ini menyatakan bahwa yang iman yang tidak dikotori dengan kezaliman itu yang dijamin oleh Allah keselamatannya. Tapi siapa di dunia ini yang tidak pernah zalim? Berat para sahabat itu ketika awal turun ayat. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salihu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya, kezaliman yang dimaksud di sini adalah asyirk. Agak lega para sahabat. Kalau tadi kan agak berat karena sebatas zalim. Ya setiap orang pasti pernah berbuat zalim. Kalau begitu nggak ada jaminan Allah. Tapi ketika dijelaskan oleh Rasulullah, zalim dalam ayat ini adalah syirik. Artinya bahwa iman yang tidak dikotori dengan syirik itu yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika iman itu dirusak oleh kesyirikan, ya tidak ada jaminan. Bab terkait dengan syirik sudah sering kita bahas. Termasuk syirkul asghar. Syirik yang dianggap remeh. Tapi syirik. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku takutkan menimpa kalian adalah
terjadinya syirik kecil. Para sahabat mengklarifikasi. Kalau begitu apa bentuknya ya Rasulullah? Ar-riya. Nah, begitu. Termasuk faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ingin ketemu Allah dengan selamat, jangan pernah syirik dalam beribadah. Artinya ibadahmu harus tulus kepada Allah, bukan karena pamrih A, bukan karena pamrih B, apalagi karena ria. Nah, itu menjadi argumentasi yang kuat bahwa syirik itu mengganggu terhadap iman. Syirik itu meluluh lantahkan iman. Oleh sebab itu, di ayat ini sangat jelas bahwa orang-orang yang awalnya beriman, lalu dikotori imannya dengan kesyirikan, dia tidak mendapatkan jaminan Allah. Tetapi orang-orang yang dapat jaminan adalah orang-orang yang beriman, yang tidak dikotori imannya dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, sehingga prioritas kita dalam beramal soleh adalah agar supaya seluruh amal-amal soleh kita tentu tidak sama sekali tersentuh, tidak sama sekali terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan yang dianggap syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keterangan yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan murninya iman. Yang itulah yang telah akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa keterangan berikutnya yang dinyatakan Ubadah bin Samit pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapapun yang bersaksi bahwa tidak ada yang pantas disembah di dunia ini selain hanya Allah. Hanya Allah semata. La syarikalah. Tidak menyekutukan Allah. Jadi ketika kalimat syahadat itu diartikan tidak ada yang pantas disembah selain Allah, itu lebih berat maknanya jika dibanding dengan makna tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu gelambiar maknanya, tidak berpengaruh, Pak. Tetapi ketika kalimat ini diartikan tidak ada yang pantas disembah selain Allah, makna ini tentu akan menyinggung banyak pihak. Kira-kira yang mau dipilih yang mana kira-kira? Tentu isbatnya di sini. Ketika seorang hamba mengatakan tidak ada yang pantas disembah selain Allah, itu sudah isbat, sudah mantap sekali. Tetapi kalau hanya sebatas mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, belum tentu menyembah Allah. Kan yang penting kan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kan itu tuntutannya begitu. Tetapi berbeda ketika orang mengatakan tidak ada yang pantas disembah selain Allah, berarti dia tidak akan menyembah siapa-siapa. Kalau orang hanya sebatas mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, bisa saja dia menyembah selain Allah. Itulah yang dipraktekkan selama ini. Kalau Jumatannya menyembah Allah, kalau Kliwonan dia nyembah, itulah sebabnya. Karena tuntutannya hanya mengatakan Tuhan itu Allah, bukan masalah nyembah. Tetapi ketika kalimat syahadat diartikan tidak ada yang pantas disembah selain hanya Allah, berarti isbatnya hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Itulah cara mengartikan kalimat syahadat. Nah, di sini dinyatakan barang siapa yang mengikrarkan diri bahwa tidak ada yang pantas disembah selain Allah, la syarikalah, juga tidak akan menyekutukan Allah, atau Allah tidak punya sekutu.
Ini seperti pernyataan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini yang banyak tidak dipaham. Itu bukan sekedar reneng-reneng atau nyanyian. Itu tuntutan loh Pak. Bahwa orang datang ke Mekah itu, orang datang mengelilingi Ka'bah itu la syarikalah. La syarikalah. Tuntutannya tidak syirik kepada Allah. Tapi prakteknya, bicara praktek, oh malah justru di tempat itulah sering terjadi kesyirikan yang luar biasa. Jadi dalam manasik haji harus tekankan, datang ke sana itu tidak untuk syirik kepada Allah. La syarikalah. Dan itu awal akhirnya dikatakan begitu. La syarikalah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Awalnya dibuka dengan tidak syirik kepadamu ya Allah, ditutup dengan kalimat tidak syirik kepadamu ya Allah. Nah, itu tuntutan pertama. Tapi berbeda. Berbeda dengan kebanyakan orientasi orang ke Mekah. Macam-macam tujuannya. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang berikrarkan diri tidak ada yang pantas disembah selain hanya Allah, dan Allah tidak punya sekutu atau tidak akan syirik kepada Allah. Kemudian dia juga berikrar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini penting. Menyatakan diri bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah wa rasuluh sekaligus sebagai utusan Allah. Nah, fenomena yang akan terjadi itu jangan-jangan Muhammad tidak lagi abduh wa rasul. Karena ini sudah terjadi pada diri Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam awalnya itu abduh wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah dan Nabiullah. Awalnya begitu. Tapi kemudian karena munculnya hulu itu melampaui batas dalam hal keyakinan. Melampaui batas dalam hal memberikan penghormatan, melampaui batas dalam hal memuja, hulu namanya. Akhirnya Nabi Isa lambat laun berubah posisinya menjadi siapa? Itu Pak. Itu loh Pak. Kira-kira Nabi Muhammad terjadi nggak kira-kira? Bisa terjadi dengan gelagat sekarang itu sudah hampir terjadi. Yang sudah terjadi itu adalah seperti Uzza, Lata, Manat, Suwa, Hubbal. Uzza, Lata, Manat itu ulama besar, tokoh-tokoh besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jangan dikira itu orang sembarangan, orang luar biasa itu. Ulama besar. Ketika tokoh-tokoh ini meninggal dunia, sebagian memberikan penghormatan secara biasa, tapi sebagian lain memberikan penghormatan secara berlebihan. Wanasyal ilmu katanya. Sampai-sampai tidak dipahami lagi apa maksudnya. Bidat. Akhirnya Lata, Uzza, Manat itu dipuja-puja dan disembah-sembah. Itu loh. Yang hampir terjadi itu pada Wali Songo. Wali Songo itu kita akui sebagai ulama besar di zaman. Ketika Wali Songo itu meninggal dunia, sebagian masyarakat memberi penghormatan selayaknya. Karena memang harus dihormati. Ulama harus dihormati. Tapi sebagian yang lain memberikan penghormatan secara berlebihan. Kira-kira berapa tahun sampai sekarang Wali Songo sudah meninggal dunia? Apa yang terjadi kira-kira? Saya tidak yakin ketika Wali Songo baru meninggal dunia sudah dibegitukan suasananya. Saya tidak yakin. Itu baru-baru saja kok. Mungkin dulu pertama kali meninggal dunia di kubur Wali Songo itu. Ya orang biasa, ziarah kubur biasa.
memberi penghormatan biasa, tapi lama kelamaan karena tidak tahu arahnya, bidat sekarang menjadi hal yang dipuja-puja. Itu yang terjadi. Nah, peristiwa Wali Songo ini mirip seperti peristiwanya Uzza, Lata, Manat. Dan itu rentang waktu yang sangat panjang akhirnya disembah-sembah. Suatu ketika mungkin Wali Songo juga akan menjadi Uzair bin Uzair itu juga ulama besar di kalangan Yahudi. Ketika Uzair meninggal dunia, sebagian memberikan penghormatan ala kadarnya, sewajarnya, tapi sebagian yang lain memberikan penghormatan yang sangat berlebihan. Akhirnya Uzair itu dinobatkan sebagai anak Tuhan. Jadi banyak Nabi Isa yang dulunya hanya Nabi dijadikan sebagai anak Tuhan. Uzair yang dulunya juga ulama besar kaum Yahudi ketika meninggal dunia akhirnya dituhankan. Lata, Manat, Uzza, Suwa, Wadda itu ulama besar pada zaman Nabi Nuh. Tapi akhirnya mereka disembah-sembah, dipuja-puja seperti bisa memberikan segala-galanya. Jangan-jangan nanti Wali Songo juga akan begitu suatu saat. 1000 tahun yang akan datang, mungkin posisinya sudah berubah Wali Songo. Tidak lagi sebagai waliullah, sebagai pendakwah, tapi sudah menjadi tidak tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan seperti Hubal, jangan-jangan seperti Uzza, Manat. Termasuk Nabi Muhammad suatu saat kalau tidak dibatasi dalam memberikan penghormatan, juga Muhammad akan menjadi anak Tuhan. Jangan-jangan begitu. Di sini dinyatakan Muhammad itu hamba manusia, bukan siapa-siapa. Ya, memang dia orang terhormat dan harus dihormati sebagai Nabi, sebagai Rasul Allah. Nah, barang siapa yang punya keyakinan itu, di samping tadi keyakinan yang awal, tidak ada yang pantas disembah selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditambah Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Sebatas itu saja. Maka di pendidikan keagamaan Muhammadiyah diajari untuk memberi penghormatan tetapi ala kadarnya. Sewajarnya sebagai manusia dihormati. Jadi kalau kita lihat realitas pendiri-pendiri Muhammadiyah seperti Kiai Darwis, kemudian Ibrahim, kemudian yang lain-lain yang mereka sudah mendahului kita lihat bagaimana asarnya, bagaimana kuburan mereka. Biasa-biasa saja. Bandingkan dengan yang selevelnya, seperti apa kira-kira. Bahkan ada cerita yang lucu sekali. Ini cerita lucu. Gus Dur itu sampai hari ini belum ditanyai oleh malaikat. Itu ada cerita begitu. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan malaikat baru akan ditanya, malaikat baru akan datang kalau peziarah itu sudah meninggalkan dia 7 langkah. Sampai hari ini tidak ada peziarah yang meninggalkan dia. Jadi malaikatnya masih sungkan. Sampai begitu ceritanya. Ya ini cerita, saya juga kadang geget sendiri gitu loh. Logikanya mengatakan begitu, karena memang tidak putus itu orang ziarah ceritanya itu. Oh, gue NMH itu ya. Ya, kalau MH kan memang budayawan. Ya, dia ya anekdot saja. Tapi orang-orang awam kan memahami sebegitu saktinya Gus Dur sampai hari ini belum ditanya oleh malaikat dan sebagainya. Kan begitu cerita. Ya, di sinilah sesungguhnya letak bagaimana kita memberi penghormatan. Jadi letak memahami kalimat syahadat. Di sisi lain orang memandang Muhammad luar biasa, kita hanya dituntut sesuai dengan hadis katakan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, tapi dia hamba manusia seperti kita. Beri penghormatan Muhammad itu sebagaimana layaknya.
Itu. Nah, suatu saat ada bahasa la tusawwiduni, la tusawwiduni. Jangan kau mensayid-sayidkan aku. Meskipun Nabi mengatakan hada ibni sayyid, ini anakku adalah sayyid. Tapi Nabi Muhammad tidak suka disayid-sayidkan. Sisi lain orang haus akan julukan sayyid-sayyid. Itulah yang terjadi ironisnya. Tapi meski begitu, kita juga tetap harus hormat. Karena dia, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, bahkan Aimatul Anbiya. Tetapi penghormatan itu jangan sampai melampaui batas. Karena Nabi menyatakan, La tutruni kama atratin nasara. Kamu jangan berlebih-lebihan kepadaku. Sebagaimana berlebih-lebihannya siapa? An-Nasara kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh. Nah, memang ada pihak-pihak yang merasa kecewa. Karena apa? Tidak bisa ziarah ke kuburan Nabi. Wah, itu banyak yang kecewa ya. Jangankan itu, termasuk peninggalannya pun ditiadakan semuanya. Sebenarnya itu adalah bentuk syadid dzari'ah. Memutus atau menghalang-halangi agar orang tidak terjebak dalam hulu, melampaui batas. Melampaui batas. Kadang-kadang orang lebih mementingkan ke Gua Hiro atau ke Jabal Nur daripada sholat di Masjid Nabawi. Kan apa? Masjidil Haram kan begitu ya. Seharian dia kelayaban boleh tempat-tempat yang apa namanya? Yang sakral, tempat-tempat yang keramat. Jadi orang haji itu kadang-kadang di sana aneh-aneh. Yang dicari tempat-tempat yang keramat gitu. Bukannya mengibadah di Masjid Nabawi atau Masjid Haram yang jelas pahalanya besar tapi boleh tempat-tempat keramat. Ini yang seperti ini yang aja orang-orang Syiah sebenarnya. Coba kalau panjenengan lihat orang-orang yang dari Iran itu sebenarnya kelayaban. Kelayaban itu boleh di tempat-tempat yang keramat seperti ini. Nah, itu ternyata dicontoh oleh banyak pihak. Nah, barang siapa yang sudah menyatakan tidak ada yang pantas disembah selain Allah, dan siapa yang menyatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, dia adalah Rasul Allah. Sebatas itu. Yang kedua kemudian, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Nah, ini tutupannya. Nabi Isa sekarang posisinya sudah dipertuhankan sebagai anak Tuhan. Tetapi kita kembalikan lagi. Barang siapa yang mengatakan Nabi Isa adalah manusia, hamba atau utusan Allah, itu yang benar. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kacak 500 tahun. Zaman Nabi Isa wafat sampai sekarang kurang lebih 2000 tahun. Nabi Muhammad baru 1400-an lebih. Jadi kacek 500 tahun. Nabi Isa sudah menjadi anak Tuhan. Kira-kira Nabi Muhammad nanti di 2050 atau 2100. Jangan-jangan sudah menjadi Tuhan. Anak Tuhan, jangan-jangan. Atau tambah lagi. Di tahun, ya berapa? Tahun 3000 lah. Atau 2500. Tahun 2500, jangan-jangan Nabi Muhammad sudah menjadi Tuhan. Atau anak Tuhan. Karena Nabi Isa juga begitu. Kan yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad kan, saya takut saya jadi Nabi Isa. Nasibnya Nabi Isa yang dipertuhankan. Kan begitu. Maka Nabi ingin mengatakan, kembalilah. Nabi Isa itu adalah manusia dan sebagai hamba Allah. Seperti aku. Tapi aku takut nasibku seperti Nabi Isa. Maka Nabi mengatakan, La tutruni kama atratin nasara. Kamu jangan berlebihan kepadaku. Nanti nasibku seperti Nabi Isa dituhankan. Nah kemudian siapa yang meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian wa kalimatuhu alqaila Maryam wa ruhum min. Soal penciptaan Nabi Isa ya, yang tanpa bapak itu perkara mudah bagi Allah.
Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam. Kenapa tidak dipuja-puja? Iya kan? Kalau cuma tidak ada bapaknya, masih muda, ada ibunya. Nah ini ekstrim banget. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Jadi manusia, kok tidak seheboh Nabi Isa? Cari-cari bapak dia. Iya kan? Mencari bapak. Kok gitu? Makanya Allah juga menyatakan, perumpamaan yang menghebohkan itu ya perumpamaan Adam alaihissalam. Lebih heboh lagi. Kenapa tidak disebut Adam adalah anak Tuhan? Kok tidak begitu ya? Lebih pantas Adam loh daripada Nabi Isa loh. Nabi Isa masih punya ibu. Lah Adam siapa bapak dan ibunya? Kalau mau dikatakan sebagai anak Tuhan lebih pantas Nabi Adam. Lebih heboh lagi kan? Kok nggak dibuat anu ya? Nah itulah. Kok kaget kita? Nggak kaget. Maka kalimat Allah dan ruh Allah, kalimat Allah dan peranan malaikat Jibril meniupkan kalimat itu ke dalam rahim Maryam, ya harus diyakini itu. Jadi jangan mencari-cari bapak. Wal jannatu haq. Barang siapa yang meyakini surga itu hak. Ya, kita tidak bisa bermain logika tentang surga dan neraka ya. Wan naru haq. Karena itu perkara transenden. Kadang-kadang orang berpikir, emang lu udah pernah ke surga, ribet amat mikir surga. Bukan begitu maksudnya. Ini kan masalah iman yang harus kita yakini. Seperti orang ribet masalah takdir. Betul apa tidak, Bu? Takdir apa? Ngerti biar orang takdir kok ribet. Iya, kita kan habis waktunya hanya untuk membahas takdir. Satu semester di jurusan filsafat orang rampung bahas takdir. Sampai-sampai ada orang yang berkeyakinan, buat apa kita berusaha? Toh Allah sudah memberi keputusan. Keputusan apa, Kang? Emang lo tahu keputusan Allah itu apa? Iya kan? Akibat teks takdir itu terjadilah beberapa kelompok pendapat. Yang paling terkenal kan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Itu paling terkenal. Sisi lain Jabariyah mengatakan Tuhan sudah memutuskan kita. Buat apa kita repot-repot berbuat begini dan begitu. Itu kata orang Jabariyah. Qadariyah lebih ekstrim lagi. Oh bu, belum. Tuhan belum memutuskan apa-apa. Masa depan kita, nasib kita, itu tergantung kita sendiri. Lebih ekstrim lagi. Nah itu akibat apa? Berdebat masalah takdir. Padahal Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh kita berdebat. Diimani saja. Cukup saya beriman kepada qada dan qadar. Bentuknya apa? Loh kok takon bentuknya? Itu kan perkara gaib. Bukan urusan kita. Urusan kita hanya beriman saja. Seperti iman kepada surga dan neraka. Apa kita akan debat surga kayak apa? Neraka kayak apa? Soal ada informasi surga tuh begini, nanti neraka tuh begini. Di dalam neraka itu ada lembah, namanya lembah Jahanam. Lembah Jahanam ini kalau kecemplung ke situ, itu 40 tahun baru sampai dasar. Kek, wil. Ke 40 tahun katanya. Kek sampai tengah dasar. Kene kecemplung nari kedung Jahanam. Jahanam kan kedung itu. Anak sing etek-etek ya anak. Itu jauh banget ke Jahanam. Ya sudah diimani saja, nggak usah kita berpikir diperdebatkan.
Takdir juga begitu. Nggak usah diperdebatkan. Iman saja bahwa Allah sudah memberikan satu keputusan. Soal mau dirubah dan tidak dirubah itu urusan Allah dan kita mengharap kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan i'malu wis aja usah debat tentang takdir. Itu urusan Allah. Urusanmu apa? Berusaha dan berdoa. Selesai. Mestinya kita pada fokus pada masalah itu. Jangan kita memperdebatkan hakikat takdir seperti apa, itu urusan Allah yang kita tidak tahu dan kita tidak akan menjangkau pikiran kita. Satu semester ini orang rampung-rampung bahas takdir. Kesel. Bukankah lebih baik kita sekarang berbuat amal saleh yang sebaik-baiknya? Kata Nabi bahwa la yaruddu al-qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa bir. Beramallah kamu, sesungguhnya tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah selain doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur selain kebaikan. Apa kebaikan? Birrul walidain, misalkan berbakti kepada orang tua, silaturahim. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa memperpanjang umur. Kok bisa? Ya jelas bisa lah. Allah yang kasih keputusan, ya Allah pula yang bisa merubahnya. Kita tinggal mengajukan anggaran saja kepada Allah. Ya Allah, saya mengajukan anggaran, rezeki saya ditambah ya Allah. Boleh enggak Pak Maskur? Boleh, itu yang terjadi. Ketika Allah memberi anggaran kita cuma segini, ya Allah, saya mengajukan anggaran lagi ya Allah. Apa doanya? Allahumma rzuqni. Ya Allah, tambahlah anggaranku ya Allah. Begitu saja sudah. Soal Allah nanti akan kasih ditambah anggarannya apa tidak ya, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yaruddul qada. Doa itu bisa merubah ketetapan Allah. Wong Allah yang menetapkan, Allah pula yang akan merubahnya. Itulah cara beriman kita. Jadi nggak usah kita berdebat habis-habisan, rong semester, telung semester, orang rampung, ujung-ujungnya orang pada sembahyang. Kan repot sekali itu. Akibat takdir akhirnya orang pada sembahyang. Padahal kewajiban kita hanya mengimani saja. Iman saja cukup sudah. Kan begitu. Nah, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Barang siapa yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa dan sebagai Rasul Allah. Barang siapa yang bersaksi Nabi Isa juga manusia biasa, juga Rasul Allah. Soal penciptaan Nabi Isa agak ekstrim sedikit karena tanpa bapak. Itu kuasa Allah. Nggak usah kaget. Lebih ekstrim lagi penciptaan Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Kok nggak dipersoalkan? Barang siapa yang yakin bahwa surga itu hak, neraka itu hak. Kayak apa bentuknya? Jangan tanya. Kita cuman disuruh beriman. Dan barang siapa yang iman kepada qada dan qadar, seperti apa bentuknya? Jangan tanya. Itu urusan Allah. Kita hanya berhak berusaha dan berdoa, selesai. Maka adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Cukup itu modal ke surga. Kan enak itu. Cukup itu modal ke surga. Dengan iman-iman tadi itu. Tentu ala ma kana minal amal. Surganya sesuai dengan amal kebaikan yang dia miliki. Ya, amal kebaikan kita dengan para sahabat kan beda, Bung. Ya jangan kita kemudian irinya udah iri karena Umar bin Khattab. Iri lah. Seberapa amal kebajikanmu kan begitu. Kan begitu. Yung irilah karo Abu Bakar As-Siddiq. Loh kok iri? Dan dene menungsa kok. Loh sebanyak apa amal soleh? Ya kalau kamu nang eperane, ya alham. Tapi ya kepengen masuk ke dalam surga. Apa modalnya? Iman, tauhid. Ini hadisnya. Sudah, yakini itu. Yakini itu. Itu modal utama untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, tambahan. Wa fi hadits Adban. Di riwayat Adban disebutkan
fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ya tadi apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Jadi kalau mau menyembah ya hanya Allah saja, jangan nyembah yang lain. Saya ulangi lagi, kalau artinya cuma tidak ada Tuhan selain Allah, yang penting kan nuhankan Allah. Nyembah ya anak nenek boleh, jangan begitu. Iya kan? Kalau hanya tiada Tuhan selain Allah, kan tuntutannya menuhankan Allah. Soal nyembahnya kepada siapa aja kan boleh. Akhirnya begitu. Tetapi kalau tuntutannya tidak ada yang pantas disembah selain Allah, dia hanya menyembah Allah. Nah di sini yang akan diharamkan masuk neraka adalah orang yang tidak pernah menyembah selain Allah. Bahagialah kita. Bahagialah kita. Yang penting ingat di ayat awal tadi, jangan dikotori dengan dosa syirik. Itu modal yang pertama. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, semata-mata ia ucapkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia pendidikan kita, saya kemarin membaca komentarnya Dr. Adian Husaini. Kita ini sedang kehilangan orientasi pendidikan. Bahkan banyak sekolah-sekolah yang kebingungan, bahkan menyumbangkan pengangguran yang paling terbesar. Di Solo itu SMK 60% penganggurannya. Di Solo, nggak tahu di Majenang. Di Solo itu 60% jadi pengangguran tamatan SMK. Kalau kemudian orientasinya hanya ke sana, ya berat Pak. Ya berat Pak. Betul apa tidak? Berat Pak. Kalau orang sekolah, orang belajar, kalau itu orientasi utamanya, berat sekali. Apalagi sampai S1, tambah berat lagi. Bisakah ini penelitian, bisakah reorientasi, membangun orientasi baru? Ada sebuah pernyataan, jangan kau didik anakku menjadi pekerja, tapi didiklah anakku menjadi manusia. Itu apa maksudnya seperti itu? Apa kira-kira maksudnya itu? Jadi nampaknya orang kehilangan jiwa kemanusiaannya. Kehilangan manusia. Tapi yang terjadi adalah menjadi robot. Robot pekerja. Wah, ini juga satu bahasa yang luar biasa. Oh, jangan-jangan pendidikan kita ini kehilangan orientasi. Mendidik orang mencari kerja, bukan mendidik orang menjadi manusia. Kira-kira main sing di mendidik orang mencari kerja atau mendidik orang menjadi manusia. Tapi ini berat juga ya, ini analisis pendidikan kita. Ketika dunia pendidikan kita sedang dilanda kebingungan. Setiap jebolan sekolah, orientasinya harus dapat kerja. Padahal lapangan pekerjaan hanya seberapa, tidak seimbang. Nah itulah, mungkin kita harus mereorientasi lagi tentang pendidikan kita. Bagaimana orang sekolah ini belajar ini supaya menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya. Tidak semata-mata berorientasi dapat pekerjaan di mana. Itu bagus, itu bagus. Cuman kalau tidak dapat, khawatir jadi kecewa menjadi manusia. Suwe-suwe sekolah orang uli pegawaian kan dan kecewa. Nah, itu sedang melanda krisis dalam dunia pendidikan sekarang ini, kata para analisis. Nah, sehingga monggo, kayaknya si Rasulullah ketika mendidik orang tidak berorientasi cari pekerjaan, tetapi yabtaghi wajh Allah, mencari ridho Allah. Ini agak sulit nih Pak Maskur, agak sulit ini. Mendidik orang mencari ridho Allah itu sulit sekali, sangat sulit sekali. Nah, jangan-jangan
Justru orientasi itulah yang nantinya akan membuat dia bahagia. Dapat pekerjaan, disyukuri. Tidak dapat, memang saya belajar mencari ridho Allah. Jangan-jangan begitu. Nah, ini perlu kita berpikir kembali. Tuntutan tauhid seperti itu sebenarnya. Tuntutan tauhid. Nah, ma'asyiral muslimin, ini hadis terakhir dari Adban yang menekankan sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kepada orang yang satu mengatakan aku tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu aku lakukan semata-mata mengharap ridho Allah. Itu yang akan membawa dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin.